Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita Pendidikan Agama Kristen kelas 5 di pembelajaran 1. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Lalu yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa apa, kita sudah belajar. Namun hari ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Masih tetap di pembelajaran 1, namun kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia yang berdosa ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun manusia telah melanggar perintah Allah, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Buktinya apa? Yang pertama, bahwa Tuhan memberi pakaian mereka dari kulit binatang. Kalau Adam dan Hawa membuat pakaian dari daun pohon ara, tetapi Tuhan membuat pakaian untuk mereka dari kulit binatang. Ini menunjukkan sebuah pengorbanan karena ada binatang yang disembelih. Kemudian yang kedua, bukti kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa adalah Tuhan berjanji akan memberikan seorang juru selamat yang akan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Janji ini disebut dengan janji induk atau janji tentang datangnya juru selamat yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Manusia bisa jatuh dalam dosa karena tidak bisa menahan keinginannya, ya, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pelanggaran terhadap kehendak Allah ini disebut dengan dosa yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah atau hukum Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa terhindar dari dosa? Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus berdoa, memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan melalui karya Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menolak keinginan duniawi atau keinginan dosa. Ya, kemudian yang kedua adalah kita harus rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu yang akan menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah kita harus hati-hati dan berpikir secara matang sebelum bertindak, waspada, ya, sehingga kita bisa terhindar dari dosa. Kita juga bisa menghindari dosa dengan membiasakan diri untuk berbuat baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghindari perbuatan dosa atau melawan perbuatan dosa ini dengan melakukan hal-hal sederhana setiap hari, seperti berkata dengan jujur, hidup dengan rendah hati, bersikap sabar, tidak mudah emosi, tidak mudah marah, ya, kemudian mudah memaafkan. Kalau ada teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, kita mudah memaafkan mereka. Kemudian menjadi anak yang rajin. Selain itu kita juga bisa melakukan sesuatu untuk supaya terhindar dari dosa, yaitu menghargai milik orang lain. Kemudian kita juga bisa peduli terhadap sesama orang-orang di sekeliling kita. Dengan melakukan semuanya itu anak-anak, berarti kita bisa mempertahankan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi tugas kita adalah menjaga atau mempertahankan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembelajaran singkat pagi hari ini mengenai manusia yang berdosa, kemudian tindakan yang dilakukan oleh Allah terhadap manusia yang berdosa itu. Biarlah pembelajaran hari ini memberkati kita semua dan menjadi bekal di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sekali lagi kita akan memuji Tuhan dengan pujian hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena
Kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami selama pembelajaran berlangsung. Biarlah kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau hidup kami ini dikendalikan oleh Roh Kudus sehingga kami dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan atau perkataan atau pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, menuntun hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Roh-Mu yang kudus tinggal tetap di dalam hati kami. Berkati kami semua, berkati Bapak Ibu Guru, berkati semua yang terlibat di dalam pembelajaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.